74% rakyat di Indonesia itu nggak percaya dengan tuduhan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nggak percaya mereka bilang. Bayangkan hanya 12%. Salah satunya Roy Suryo itu. Roy, Rismon Sianipar, Rias Rashid, Dr. Tifa, itu semua bagian dari 12%. Salah satu faktor yang membuat kalangan perkotaan itu cenderung tidak percaya itu asli itu adalah karena terpaparnya misinformasi yang terus-menerus di media sosial. Kesimpulan makronya itu mengatakan isu ini gagal menciderai legitimasi Jokowi di mata mayoritas rakyat. Kemudian yang mikro ya, isu ini berdampak nyata pada segmen-segmen strategis yang berpotensi memicu resonansi politik. Penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami di acara Bocor Kasar. Bersama saya Kajito Elkayeni, ditemani oleh abang kita, Bang Komisaris, Bang Ade Armando. Ada juga Mas Warsa Tarsono alias MWT. Nah, sekarang kita akan bahas soal ini, info paling baru Bang. Baru ya. Fresh from the oven. Hari ini ya? Hari ini, baru 1 jam yang lalu kalau di Detik. Apanya? Ini berita. Berita tentang berita yang akan survei LSI Deni JA yang menyebutkan bahwa mayoritas yang disuruh responden itu ya, ini semua provinsi dilakukan dari tanggal 28 Mei sampai 12 Juni 2025. Baru ya, survei terbaru lah di antara yang lain. Nah, ini menyebutkan bahwa mayoritas itu percaya ijazah Jokowi itu asli. Dan bukan cuma mayoritas ini, mayoritasnya mutlak. Nah, itu nanti Bang ada yang membahas soal angka-angka. Enggak, Anda sebut aja angkanya, gitu nggak ya? apa-apa. Mayoritasnya adalah 74,6%. Bayangkan ya, 74,6%. Kira-kira 75% lah. Ya, 75%. Jadi 3/4. Ya. Iya kan? 3/4 itu percaya kalau Indonesia ijazahnya Jokowi asli. Dan nggak percaya isu tentang ijazah palsu. Ya. Gitu kan. Yang percaya ijazah palsu? Yang percaya ijazah palsu 12%, 12,4 ya kalau salah. Iya. Berarti ininya ada yang nggak jawab ya, sisanya ini. Ada. Sekitar 12% lagi mungkin menjawab tidak pasti, ragu-ragu, tidak yakin. Tidak tahu. Bayangkan 74 versus 12. Nah, langsung aja kita ini ya. Ya, langsung lah. Bang Ade, gimana Bang? Ini kok mengagetkan padahal di medsos itu narasinya selalu rakyat mendukung gerakan ini. Gimana? Betul. Ya, saya sih bersyukur pada Allah bahwa kita akhirnya dibukakan matanya nih. Ya, kita tahu lah LSI Deni JA termasuk salah satu lembaga survei yang bisa dipercaya, ya, yang tingkat kedipercayaannya tinggi ya. Dia salah satu lembaga survei yang sejak awal dulu, awal-awal reformasi kalau tidak salah, dia sudah mulai melakukan penelitian demi penelitian demi penelitian, dan selalu survei itu nasional ya, dengan sekian ribu responden. Dan sekarang pada saat orang masih ribut nih, orang tuh artinya Roy Suryo masih ribut. Roy masih bilang rakyat, kan dia bilang 99%. Berapa? 99% dia percaya bahwa itu palsu. Ya. Dan kemudian yang lain-lain juga mengatakan bahwa masyarakat sekarang sudah tidak lagi percaya pada Jokowi. Jokowi itu pembohong. Bahkan kalau nggak salah seorang senior seperti Rias Rashid itu sampai menggunakan kata-kata yang cukup kasar. Mungkin saya salah ya, tapi kalau nggak salah kalimatnya, bagi mereka yang berakal sehat seharusnya percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu, dia bilang. Ya. Tiba-tiba sekarang Deni JA berani-beraninya dia mengungkapkan hasil penelitian dia. Penelitian dia ini hasilnya itu mematahkan semua spekulasi. Betul. Saya khawatir sebetulnya ada banyak peneliti lain yang juga melakukan penelitian yang serupa ya. Tapi barangkali karena hasilnya sejomplang ini, kemudian nggak dikeluarkan. Mungkin ya.
Karena kadang-kadang lembaga penelitian itu begitu. Kalau datanya itu tidak sesuai dengan harapan, bukan dibohongi. Ada yang bohong, ada yang ngarang ya. Itu yang abal-abal. Itu yang abal-abal. Kalau yang bagus-bagus biasanya dia nggak keluarin. Nggak publish. Itu triknya begitu, Pak. Triknya begitu. Ya. Nah, Denny J.A. nggak ada masalah. Ya. Anda boleh nuduh dia apapun. Dia kan memang jadi komisaris sekarang. Apapun tuduhan Anda terhadap Denny J.A. Tapi saya ingin mengatakan, lihat track record dia selama mungkin lebih dari 20 tahun kan, artinya kan dari tahun 2000-an awal sampai sekarang 2025, lihat track recordnya, lihat hasil-hasil penelitiannya. Hasil-hasil penelitian itu selalu, ya nggak selalu 100% ya, tapi umumnya kurang lebih sejalan, mendekati. Misalnya dia bikin survei menjelang pemilihan kan seringkali itu. Menjelang hari pemilihan, hari H pemilihan, itu dilakukan penelitian. Betul. Nah, angkanya, selisihnya antara hasil akhir di hari H dengan survei mereka, itu ya kurang lebih paling beda 1%. Ya, saya pernah itu meneliti itu dan benar itu. Dan benar ya, begitu kan? Ya, salah satunya LSI Kompas tuh sangat LSI, Kompas, presisi. SMRC, presisi itu. Presisi, ya. Indikator, ya mungkin nggak 100%, tapi 0, sekian bedanya. Nah, saya mau bilang bahwa dalam rentang margin error lah. Ya rentangnya rentang yang bisa tipis malah. Ditoleransi gitu ya. Margin of error bahkan cuma 0, sekian persen. Betul. Ya. Saya mau bilang begini kepada penonton, ini sangat layak dipercaya. Ini bukan karang-karangannya Denny nih, ya. Ini layak dipercaya bahwa 74% rakyat di Indonesia itu nggak percaya dengan tuduhan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nggak percaya mereka bilang. Bayangkan hanya 12%. Salah satunya Roy Suryo itu. Roy, Rismon Sianipar, Rias Rashid, Dr. Tifa, itu semua bagian dari 12%. Bukalah mata kalian, wahai para pemfitnah Jokowi. Pak Jokowi, ini bukan soal orang mencintai Jokowi atau enggak. Kan orang cuma ditanya, Anda percaya enggak ya bahwa ijazah ini palsu? Mereka mungkin sebenarnya nggak suka sama Jokowi, tapi dia bilang, ya kita sih percaya kalau ijazah itu asli kan. Jadi semoga ini membuka mata para penyerang Jokowi, ya. Orang yang terus-menerus menyiarkan kebohongan demi kebohongan, kebencian demi kebencian, bahwa masyarakat Indonesia itu ternyata cukup cerdas. Cukup cerdas ya, mayoritas. Kan? Mayoritas itu cerdas. Mereka nggak begitu aja termakan dengan segala macam propagandanya Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu mungkin komentar saya pertama. Makanya saya sebut Alhamdulillah. Karena tegang juga nih saya. Dan ini mengejutkan hasilnya, Pak. Mengejutkan kan? Kita pikir ya 60-an persen lah. Enggak loh. 74%, 3/4 dari. Oke, sekarang pindah ke Mas Warsa. Mas Warsa, menurut survei tersebut di antara 12% yang percaya ijazah Jokowi asli itu masyarakat yang terdidik dan di perkotaan. Kemudian temuannya di sana menyatakan bahwa itu juga dalam Pilpres kemarin itu pemilih non Prabowo Gibran. Artinya di luar itu kan. Nah, itu menurut Mas Warsa gimana kok bisa begini? Ya, kalau menurut data-datanya kan memang yang lebih percaya bahwa, artinya gini loh, yang tingkat persentasenya ya, presentasinya itu kan misalkan begini, pendukung Anies sama pendukung Ganjar ya. Ya, pendukung Anies dari mungkin 100% tuh cuman 52% ya. Ya, sekitar itu. 52% yang percaya bahwa itu asli. Artinya di lingkaran pendukungnya Anies itu juga sebenarnya dominan lebih banyak mereka yang percaya. Walaupun asli. Yang tidak aslinya yang percaya bahwa itu tidak asli sekitar 48%. Itu tinggi. Itu tinggi. Nah, dibandingkan dengan pendukung Ganjar 68% yang percaya itu asli, sisanya 32%. 32. Nah, itu memang kan kalau karakteristik dari pendukung Anies itu memang orang-orang perkotaan ya. Nah, kalau berdasarkan
alasan alasan di sini yang dikemukakan oleh LSI DNJA bahwa salah satu faktor yang membuat kalangan perkotaan itu cenderung tidak percaya itu asli itu adalah karena terpaparnya misinformasi yang terus menerus di media sosial. Karena kan memang kita pahami juga bahwa selama ini pengguna internet, pengguna media sosial, pengguna istilahnya media sosial itu kebanyakan orang-orang perkotaan gitu, yang artinya lebih intens. Mungkin juga kemudian mereka. Jadi dengan kata lain Anda mau bilang bahwa penyebaran kebohongan tentang ijazah palsu ini, penyebarannya yang dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan itu, terutama dilakukannya atau halayak yang terjangkaunya adalah orang-orang kota ya? Iya, saya kira begitu, gitu. Saya kira karena memang ya baik televisi maupun maupun media sosial kan gini, survei-survei di televisi juga gitu. Kalau yang sifatnya berita-berita dan sebagainya, yang sifatnya news gitu kan yang banyak mengkonsumsi juga masyarakat perkotaan juga kan, masyarakat terdidik, dan berita-berita ini juga kan adanya di televisinya, di news gitu. Kalau kemudian sekarang di media sosial juga kan lebih banyak yang mengkonsumsi tentang berita-berita politik ini juga kan kalangan menengah ke atas ya? Menengah ke atas gitu loh. Sehingga mungkin itu mereka akan terpapar itu kemudian terpengaruh. Walaupun saya juga jadi ironis juga sih. Maksudnya masa orang dengan tingkat intelektual, makanya itu juga jadi pertanyaan buat saya, apakah maksudnya di mana mereka menggunakan akal sehatnya gitu. Kok bisa-bisanya seorang yang terdidik malah terpengaruh oleh oleh informasi yang tidak benar gitu loh. Tapi itu ada penjelasannya kalau menurut saya. Ya mungkin gini, kalau Bang Ade kan sering mengutip bahwa kemudian kebohongan yang terus menerus diberikan atau terpapar terus dianggap kelamaan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu mungkin karena terlalu sering mengkonsumsi berita-berita yang menganggap itu palsu, kemudian mereka terpengaruh gitu. Ya, tapi saya mau memberikan penjelasan yang tambahan nih terhadap apa yang sudah Anda sampaikan. Saya tertarik dengan data Anies itu, pendukung Anies. Pendukung Anies. Ya, 52%. 52% itu menyatakan sebetulnya setuju, percaya itu asli. Bahwa itu asli. Tapi ada 48% kan kira-kira yang bilang bahwa itu palsu. Dan pendukung Anies seperti Anda bilang ya, itu kan umumnya datang memang dari orang-orang di perkotaan, ya. Bahkan orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi dari kebanyakan orang-orang di Indonesia kan. Betul. Oke. Pertanyaannya jadi sangat valid tuh, sangat relevan. Lu kan pinter, lu orang kota, ya, lu rasional dong. Kok malah mestinya. Nah, penjelasan pertama Anda masuk tuh ya. Ya tapi yang paling sering terpapar dengan kebohongan ini adalah justru mereka dibandingkan orang-orang kelas menengah ke bawah. Ya saya membayangkan ketika orang duduk nonton iNews tuh ya Suara Rakyat atau nonton TV One atau nonton Kompas TV. Itu kan adalah memang bukan kalangan menengah ke bawah. Mungkin menengah ke bawah lebih suka dengan sinetronnya dan seterusnya kan. Jadi ada terus-menerus. Dan seperti saya selalu bilang, Roy Suryo itu kayak sama sekali tidak nampak sebagai orang yang ragu. Dia betul-betul yakin, percaya diri. Nah bayangkan, di situ ada Roy Suryo di sebuah acara, ada Rocky Gerung, ada Rismon misalnya ya, dan semua sepakat nih. Sementara lawannya misalnya saya atau siapa Sylvester ya, macam-macam yang dituduh sebagai buzzer nih lawannya, ya enggak? Iya. Nah jadi ada pasti konstruksinya udah negatif, ya. Nah, kecuali orang yang betul-betul objektif melihat mana argumen yang lebih bisa diterima kan? Tapi sebagian orang-orang ini kan sudah melihat bahwa
kita nggak usah percaya ini sama buzzer-buzzernya pemerintah yang untungnya jumlahnya ternyata sedikit. Ya. Nah, kita lebih percaya sama orang-orang yang kita pikir sebagai yang kritis, yang berani melawan pemerintah. Betul. Apalagi Jokowi dianggap tetap sebagai pemerintah nih sekarang. Ya. Nah, jadi mereka ini lebih banyak terpapar dengan kebohongan demi kebohongan yang disampaikan dengan sangat self confident, dengan sangat yakin, sangat teguh, dan itu didukung apalagi dengan ada Abraham Samad sekarang, ada Bambang Wijoyanto, dan seterusnya. Tapi di sisi lain saya melihat ada penjelasan yang lain, yaitu bahwa kalangan ini adalah kalangan yang betul-betul karena misalnya begini, karena mereka mendukung Anies, ya, mereka nggak mau terima informasi apapun yang akan bertentangan dengan keyakinan mereka terhadap Anies. Ini ada penjelasan psikologinya, namanya cognitive dissonance. Ya, teori ini bilang begini, kita tuh pada dasarnya nggak suka kalau informasi di dalam diri kita nih yang kita percaya itu nggak balance, nggak berimbang, ya, atau nggak konsisten. Jadi kalau Anda sudah menyukai Anies, ya, Anda sangat mencintai Anies, Anda menganggap bahwa Anies adalah pemimpin Indonesia di masa depan, dia adalah seorang pemimpin Islam, seterusnya dan seterusnya, Anda kan sangat yakin tuh. Kemudian datang ada informasi yang mengatakan bahwa Anies ini orang yang tidak sepenuhnya baik misalnya. Tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Maka Anda itu akan berusaha mencari informasi-informasi yang akan mengcounter informasi yang menegatifkan Anies tersebut. Nah, sekarang kembali ke Jokowi, ya. Anda udah benci sama Jokowi nih. Ya. Anda pendukung Anies, Anda benci sama Jokowi. Terus ada informasi bahwa Jokowi itu palsu ijazahnya. Anda langsung cenderung untuk setuju kan? Untuk percaya. Percaya emang kurang ajar nih memang Jokowi. Itu di awal. Semakin lama, semakin datang informasi-informasi lain kan? Yang bilang enggak, itu benar. Enggak, UGM udah bilang bahwa itu memang ijazah asli. Barskrim bilang itu ijazah asli. Bla 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 bilang ijazah asli. Nah, buat Anda yang sangat teguh, kokoh kecintaannya kepada Anies dan kebenciannya kepada Jokowi, itu nggak diterima begitu aja informasi itu. Walaupun sangat objektif, itu kalau itu objektif Anda terima, itu akan menimbulkan yang tadi saya katakan sebagai ketidakseimbangan kognitif Anda. Tingkat ada perasaan nggak nyaman. Ada perasaan nggak nyaman, ya. Karena saya sudah sangat percaya Jokowi itu jahat. Ternyata orang-orang bilang enggak, Jokowi itu baik sebetulnya, atau Jokowi itu tidak menipu kita. Itu dia bantah sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya. Nah, orang inilah yang saya duga ketika ditanya, Anda percaya enggak ini palsu gitu ya. Walaupun dia sebenarnya sudah dengar penjelasan-penjelasan yang tadi mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, Jokowi itu asli, dia akan bilang, enggak, saya enggak percaya, itu bohong. Itulah yang berapa tadi? 12% itu. Oke, Bang Ade, nyambung dikit ya. Tadi menarik itu yang Bang Ade menyebutkan bahwa ini pendukung Anies itu mayoritas yang percaya, maksudnya di antara yang lain, pendukungnya lain ya, dia paling besar yang percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Nah, saya menduga sesuai dengan temuan-temuan ini, sesuai dengan para pembuat isu ijazah palsu Jokowi, itu kita bisa melihat ya, seperti Dr. Tifa itu kan Anies banget kan. Nah, orang-orang ini juga mengindikasikan kenapa orang-orang perkotaan yang cenderung terkena isu ini itu mungkin ada kaitannya dengan PKS. Karena masa PKS itu Islam perkotaan istilahnya. Dia bukan Islam tradisional seperti NU yang lain-lain enggak. Tapi dia beririsan dengan masanya Muhammadiyah yang di perkotaan gitu. Orang-orang yang cenderung terdidik, orang-orang yang cenderung melek informasi dan seterusnya. Dan orang-orang ini kebetulan di Pilpres sebelumnya itu memang pendukung Anies gitu. Makanya kalau kita melihat angkanya paling besar di antara yang lain ya wajar gitu. Kemudian ada juga pendukungnya Ganjar. Wajar gitu. Dan memprihatinkan. Iya, memprihatinkan. Makanya kan pertanyaan kan,
kelompok intelektual kok bisa ya kejebak. Iya. Lah kan Roy Suryo mengatakan dia intelektual juga. Iya. Tiva mengatakan Doktor. dia dokter, menyatakan dia intelektual juga. Dia juga mempercayai. Dokter Tiva bilang ini penelitian. apa Neuroscience, Behavior gitu. Aneh-aneh lah pokoknya. Nah itu menunjukkan bahwa memang ini nggak ada kaitannya dengan masalah intelektualitas pada akhirnya. Meskipun Rocky Gerung mengatakan bahwa untuk memerangi hoax, intelektualitas kita dinaikkan, itu hoaxnya akan nggak bisa ternyata. Gak bisa. Karena dasarnya tadi kalau orang sudah meyakini seperti kata Bang Ade, yakin kalau Jokowi itu jahat, udah mau ada Jokowi baik, sederhana nggak akan masuk. Bahkan soal ijazah yang dulu-dulu sebagian mengatakan ijazah Jokowi palsu nggak percaya, sekarang sebagian mulai terpengaruh. Meskipun banyak yang tetap nggak percaya, nggak masuk akal gitu ya. Nah tapi ini kan yang terpengaruh biar bagaimanapun sejauh ini masih relatif rendah ya. Relatif. Ya. Nah ini dari temuan Denny JA ini juga disebutkan ada 2 kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan makronya itu mengatakan isu ini gagal menciderai legitimasi Jokowi di mata mayoritas rakyat. Kemudian yang mikro ya, isu ini berdampak nyata pada segmen-segmen strategis yang berpotensi memicu resonansi politik ke depan. Artinya isu ini memang ditarik-tarik secara jangka panjang untuk mengaruhi iklim politik di masa depan. Nah ini Mas Warsa gimana komentarnya? Oh ternyata faktanya sesuai survei ini nggak berpengaruh kepada legitimasinya Pak Jokowi. Padahal di medsos itu sangat ramai. Iya. Ini apa yang terjadi? Fenomena apa ini? Iya, kalau kita mengacu pada beberapa alasan yang dikemukakan oleh LSI Denny JA juga, itu adalah salah satunya faktor rekam jejak Pak Jokowi juga mempengaruhi. Artinya kan selama memimpin dua periode kepresidenan kan Pak Jokowi telah menunjukkan kerjanya mungkin ya. Artinya istilahnya di luar memang mungkin ada hal-hal yang tidak berhasil, tapi kebanyakan kan mereka sudah terpuaskan dengan berbagai program yang dibuat oleh Pak Jokowi juga gitu. Iya. Ya kita ya saya sebagai orang yang berada di kampung sangat merasakan sekali bahwa misalkan yang sangat terasa tuh memang misalkan pembangunan jalan. Jalan-jalan ke daerah itu sudah Anda di mana ya? Saya di Brisbane. Penghasil bawang merah. Di Brebes. Walaupun memang kalau di daerah saya kan memang jalan itu ada yang terbagi jalan provinsi, jalan nasional, jalan kota. Kalau justru gini, di kampung-kampungnya itu jalan tuh udah bagus-bagus. Itu melalui anggaran dana desa itu kali desa, ya. Gitu. Nah, tapi memang akses misalnya jalan yang disebut sebagai jalan kabupaten, tanggung jawab kabupaten itu jelek gitu. Nah, itu yang saya itu bupati Anda itu bupatinya, makanya itu kan di daerah saya juga itu ya dominasi ya pemenang selama ini memang PDIP ya. Kamu nyatakan PDIP berarti termasuk. Ini gimana sih PDIP? Makanya belakangan tuh walaupun sekarang bupatinya berasal dari PDIP juga ya, karena waktu itu calon tunggal, tapi jumlah anggota DPRD di sana dari PDIP itu berkurang gitu. Turun. Gitu. Pada pemilu kemarin ya. Yang naik apa? Gerindra. Yang merata sih Bang, tersebar ke ini berbagai partai yang berbeda. Berbagai partai gitu yang tadinya misalkan kayak PKS kalau di daerah saya tuh ya dia tetap dapat seperti sebelumnya gitu kan. Tapi justru yang berkurang itu di PDIP-nya gitu. Dia kalau nggak salah yang tadinya nggak dapat tuh PAN gitu. Seperti itu. Iya. Golkar gitu yang kemudian naik-naiknya gitu. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang kedua ya membuat masyarakat juga ya tidak berpengaruh ya itu adalah ya legitimasi dari lembaga resmi. Betul. Ya apa UGM misalkan udah menyatakan bahwa itu adalah
ya menyatakan asli. Betul. Bareskrim, terus kemudian KPU gitu. ya. Nah, itu ini menarik nih. Ini artinya ya kan UGM juga diserang habis kan Betul. oleh kelompok-kelompok Roy dan kawan-kawan. Ternyata orang lebih percaya sama UGM. Betul. Iya. Bareskrim, Bareskrim. KPU, ya. Dihina-hina ini. Iya kan? Iya. Berarti permainan opini mereka selama ini memang gagal ya. Dengan mayoritas masyarakat tetap percaya pada KPU, Bareskrim dan UGM. Iya. Mau apapun teori konspirasinya gitu ya. Oke, lanjut. Masih ada satu lagi? Alasannya itu adalah isu ini tuh isu politik. Artinya sengaja dibuat untuk mendiskriminasikan lawan politik. Sehingga jadi masyarakat menganggap itu ini bisa menilai begitu ya? Ya. 64% dari responden menyatakan ini isu politik. Iya. Wow. Jadi mereka ini nggak lihat, bukan tulus sebagai sebuah, kan selama ini mengklaim penelitian gitu. Ilmiah behavior. Gitu. Faktanya ternyata begitu. Faktanya di masyarakat ya, artinya ya bersyukurlah kita bahwa hal itu tidak mempengaruhi akal sehat sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Tapi terus terang ini betul-betul Anda kan menggunakan istilah tadi mengejutkan ya. Buat saya membahagiakan ya. Bahwa masyarakat Indonesia ternyata berdasarkan survei ini ternyata menggunakan akal sehat, ternyata rasional, ternyata nggak begitu aja mudah memakan kebohongan-kebohongan yang dilontarkan walaupun secara terus-menerus. Kan tadi Warsa sudah menyebutkan soal teori yang bilang bahwa ketika kebohongan diulang itu akan membuat orang percaya kan bahwa kebohongan itu adalah fakta. Betul. Tapi ternyata itu sebetulnya iya terjadi, tapi hanya pada minoritas orang. Minoritas pembenci Jokowi ini tetap percaya karena tadi. Tapi mayoritas ternyata, dan saya senang bahwa mayoritas itu adalah kalangan menengah ke bawah. Yang selama ini seringkali kan justru disepelekan dianggap bodoh, dianggap gampang dibohongi. Enggak tuh. Faktanya enggak ya. Faktanya enggak. Ini terima kasih nih Denny JA. Terus kalau kita mengacu pada hal ini, ternyata orang-orang terdidik dan di kota yang update informasi sebagai ahli informasi, gimana nih Bang Ade melihat ini? Ternyata informasi itu bisa diselewengkan sedemikian rupa. Orang yang mendapatkan asupan informasi lebih banyak belum tentu dia lurus. Ini gimana Bang Ade melihat isu ini kok bisa? Ini memang memprihatinkan ya. Memprihatinkan terkait dengan pertama perilaku media massa dan kedua dengan media sosial ya. Saya ke media massa dulu nih yang dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas. Saya melihat bahwa media massa di Indonesia, ketika saya bicara media massa, saya maksudkan adalah media yang secara resmi lah ya, di televisi, taruhlah koran. Tapi kan orang udah sedikit tinggal yang baca koran ya. Udah sedikit yang baca media online lah. Ya. Media online yang ini ya, yang mainstream lah. Yang mainstream, yang besar ya. Bukan kayak Cokro TV gitu loh. Kalau nontonnya Cokro TV begini hasilnya. Nah, tapi kalau kita lihat ke media-media, itu kan seringkali menurut saya media massa mainstream besar online itu tidak berusaha mencerahkan masyarakat. Maksud saya begini, orang-orang media itu sendiri saya yakin juga tahu bahwa ini bohong. Terus? Tapi lihat ketika misalnya ada sebuah talk show, podcast. Taruhlah kita bicara siapa, hostnya tuh Aiman ya. Atau jangan hanya Aiman, bisa Rossi. Bisa ya. Jadi orang-orang yang selama ini menjadi host-host terkemuka itu. Dia seperti memberi ruang yang sangat luas bagi orang seperti Roy, orang seperti Rocky, orang seperti Risman gitu ya. Untuk ngomong sebebas-bebasnya tanpa di-challenge. Tanpa di-counter gitu loh. Kalau menurut saya, yang saya lihat misalnya di Amerika, banyak penyiar televisi di sana berani ketika dia wawancara orang, misalnya dia bilang, dari mana sih Anda bilang bahwa ini palsu? Ya,
Si penyiar tuh harus menunjukkan pada publik, harus mencerahkan dong pada publik bahwa omongan si orang ini, orang yang saya wawancara ini doesn't make sense. Misalnya begitu. Ini kan nggak terjadi. Justru barangkali ya karena mereka berharap mendapat rating tinggi, maka dibikin ngambang. Ini jadi ngambang itu dibikin, dibiarkan. Bukan berarti dia bersikap adil, cover both side, Bang. Dia nggak adil, dia nggak netral jadinya. Dia tidak objektif, tidak rasional, tidak mencerahkan. Itu yang lebih tepat mungkin. Dia tidak mencerahkan, jadinya dia seperti memberi ruang yang sama atau kadang-kadang bahkan saya minta maaf ya. Saya kenal Rocky, tapi menurut saya Rocky terlalu sering diberi kesempatan untuk ngomong jangka berlama-lama. Sementara kalau yang lain ngomong itu dipotong-potong. Misalnya waktunya udah habis, kita serahkan kepada orang lain untuk bicara, atau kita masuk ke iklan dan segala macam. Tapi kalau orang kayak Rocky itu ngomongnya bisa panjang lebar. Nah sementara lawan-lawan bicaranya nih seringkali malas kan untuk memotong, atau kalau jadi motong jadinya berantem nggak keruan gitu ya. Sehingga penonton saya khawatir nggak memperoleh informasi yang cukup, perspektif yang cukup ya. Jadi untuk menilai ngaco nih gitu ya cara pandang semacam ini, atau begini deh, saya heran bahwa masih ada orang yang bisa percaya setelah ada pernyataan dari UGM, pernyataan dari Barreskrim, pernyataan dari KPU, pernyataan dari Jokowi sendiri, ya. Setelah ini semua diungkapkan, dilontarkan, disampaikan kepada publik, mereka masih percaya bahwa ijazah ini palsu. Kok bisa Anda masih menganggap ini ijazah palsu? Saya duga karena media memang tidak secara tegas, secara jelas, secara kritis gitu ya, menunjukkan bahwa ini bohong ini semua. Ya. Justru mereka ingin bahwa isu ini itu tetap melayang-layang di udara sehingga jadi bisa dijual, gitu loh. Bisa rame. Karena kan media massa Indonesia itu emang terutama televisi sensasi lah ya. Suka sama sensasi, suka dengan berantem. Idealnya media itu kan berpihak pada kebenaran ya. Kebenaran. Jadi mereka boleh berat sebelah, tapi sebelahnya itu kepada kebenaran. Kepada objektivitas kan begitu. Seperti kata Bang Ade tadi, seperti program di Aiman gitu ya, di iNews itu ya. Itu kan kita melihat bahwa memang orang-orang ini diberikan porsi yang sama ya, seolah-olah tuh dibiarkan aja berkelahi di situ tanpa ada intervensi. Padahal mestinya tugas jurnalis salah satunya adalah memberikan intervensi supaya penonton ini dapat pencerahan gitu. Kan nggak mungkin dua-duanya benar. Kan harus ada yang satu yang benar, satu yang salah, karena ini berlawanan gitu. Dan ini yang kemudian menurut Bang Ade ini ya berdampak pada orang-orang terdidik tadi di perkotaan tadi yang mendapatkan asupan informasi lebih banyak, tapi ternyata memang daya pikirnya atau pola pikirnya tersesat juga. Ya masalahnya si orang-orang ini tadi sebelumnya sudah punya prasangka tertentu. Dan itu dia peroleh dari lingkungannya, mungkin pengajiannya, mungkin dari ngobrol-ngobrolnya. Itu udah ada di skema pengetahuan mereka nih. Lihat televisi. Di televisi begini pula. Dia buka medsos, ingat loh, medsos ada yang namanya echo chamber itu loh, algoritma gitu. Jadi karena Anda adalah orang yang anti Jokowi, orang yang percaya bahwa ijazah itu palsu, informasi yang datang melalui TikTok Anda, melalui Instagram Anda, melalui apalagi Twitter, ya, itu emang yang memperkuat dugaan bahwa itu adalah ijazah palsu. Jadi double nih datangnya. Ini yang untungnya kalangan menengah ke bawah tidak menjadi korban. Kenapa mereka nggak jadi korban? Ya tadi barangkali ya saya konsumsi kan nggak tahu persis. Medianya mungkin konsumsi medianya ya, konsumsi muatan-muatan politik seperti yang tadi kita bicarakan itu relatif lebih rendah. Ya, dia bukannya tidak terpapar tapi lebih rendah dan membuat mereka barangkali ya, atau paling tidak data ini menunjukkan ya, membuat mereka menjadi lebih fair, lebih adil, lebih nggak gampang dibohongi kalau begitu kan. Yang menjadi sesuatu yang baik sih. Ya, dengan adanya survei ini ya Mas Warsa, ini kok seolah-olah gambaran yang dibentuk oleh Rosuryo dan kawan-kawan itu punah gitu ya.
Ya. Karena selama ini kan saya juga agak pesimis ya kalau Roy Suryo itu tidak mendapat dukungan, karena selama ini kalau kita mengikuti di medsos dukungan untuk mereka itu banyak dari kalangan mereka. Seolah-olah gitu. Ya. Tapi ketika melihat hasil survei ini, wah ini kan mind blowing juga. Wah ini sesuatu yang menurut saya juga di luar perkiraan sampai 74% gitu. Ya. Nah, menurut Mas Warsa, ending dari Roy Suryo ini ketika nanti dia diputuskan bersalah, berarti juga bagaimana dampaknya di masyarakat? Diputuskan bersalah di mana? Nanti kalau udah di pengadilan, kan selama ini seolah-olah kita digiring pada opini bahwa kalau diputuskan bersalah di pengadilan akan chaos. Karena pendukungnya banyak. Nah, dengan adanya survei ini mayoritas ternyata nggak dukung, nggak percaya. Nah, kalau itu nanti diputuskan bersalah di pengadilan, berarti gimana nanti dampaknya di masyarakat, Mas? Saya kira gini, sekarang setelah pengaduan mereka saja tidak ditindaklanjuti, masyarakat juga cenderung istilahnya tidak melihat isu ini sebagai sesuatu yang istilahnya relate gitu. Bukan relate sih, artinya sesuatu yang itu tuh mengada-ngada aja gitu sebenarnya. Dan masyarakat sudah artinya kan sekarang justru lebih banyak punya keyakinan bahwa ya Roy Suryo dan kawan-kawan tuh akan masuk penjara gitu loh. Dan itu nggak akan ada dampak kalau dia masuk penjara. Dampak susulan. Misalnya masyarakat protes, demo berjilid-jilid bahwa ini kriminalisasi. Itu mungkin ada. Mungkin ada. Nggak kecil Bang. Kalaupun ada menurut saya kecil. Nggak, maksud saya gini, mungkin ada karena kalau ini betul yang tuduhannya ada sebuah kekuatan besar di belakang ini semua, ya kan? Ya. Punya duit nggak mereka? Punya. Nah, kita kan tahu bahwa ada banyak aksi-aksi era sekarang nih yang berlangsung dengan bayaran. Ya. Itu kita nggak usah bantah lah kan, walaupun kelompok-kelompok ini langsung selalu mengatakan bahwa wah tuduhan Pak Prabowo itu, yang Pak Prabowo kan bilang Indonesia gelap tuh di belakangnya ada bohirnya gitu kan. Ya. Kan itu dihajar tuh Pak Prabowo. Oh iya, pernah dia menyatakan itu dan diserang. Iya, dan diserang. Sampai sekarang masih berulang tuh. Tapi marilah kita percaya, bukan percaya, mengakui ya, uang sejaman sekarang yang menjadi peserta di acara-acara diskusi televisi itu sebagai penonton tuh kan sering kita lihat ada acara diskusi ada penontonnya. Ada ya. Itu kan juga dibayar. Iya, ada tepuk tangan bareng. Ya, bareng. Itu lumayan loh bayarannya. Oh, gitu. Saya nggak menganggap itu rendah. Iya. Tapi saya mau bilang sekarang semua ada harganya. Wanipiro-nya itu jalan. Komodifikasi kata orang. Iya. Nah, demonstrasi kan juga begitu, bro. Iya. Kata siapa demonstrasi itu tulus? Ya? Banyak kok buktinya pas ngasih duit itu ada yang foto. Iya, persis. Jadi yang saya mau bilang begini. Misalnya, ya, Roy ditahan. Ya. Ini misal ya. Misal. Dan saya tidak berharap Roy ditahan, tapi kayaknya sih hampir pasti ditahan lah ya. Iya. Roy ditahan. Ditahan apa di penjara, Bang? Oh, di penjara. Di penjara. Ya mungkin nggak lama-lama, tapi di penjara dia. Ya. Terus siapa yang teman-temannya juga kan? Akan ada nggak demonstrasi? Ya mungkin aja. Ya mungkin aja dengan Warsa langsung geleng. Enggak, menurut saya enggak ya. Enggak, kalaupun ada tuh kecil lah. Gitu. Tapi kan ada. Dan artinya gini loh, sekarang aja kan suara-suara itu semakin samar terdengarnya gitu, semakin hilang. Karena orang juga ketika sudah bahwa lembaga-lembaga itu lembaga resmi, terus sekarang kan justru menuju bahwa masyarakat itu semakin menuju bahwa ya ini juga dibuktikan kan, survei bahwa dengan survei ini membuktikan bahwa masyarakat juga percaya 74% gitu, artinya besar gitu, percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Artinya tapi gitu. Gini, saya misalnya kemarin ya, kemarin di TikTok saya itu beredar video-video yang menggambarkan terjadi demonstrasi Indonesia gelap menuju sedang bergerak menuju Senayan. Ya itu cuman ini doang. Dan itu banyak disebarkan gitu ya. Disebarkan, artinya videonya banyak, yang membuatnya pun banyak. Itu sampai saya harus membrowse-kan, mencari. Saya buka Google berita Google, ada nggak demonstrasi hari kemarin itu di Jakarta? Lah kantor kita kan dekat. Soalnya kita nggak pernah dengar kan? Iya. Nggak ada
nggak ada kemacetan, nggak ada. Tapi itu muncul di Malang bahkan DPRD diduduki. Iya. Harusnya muncul di koran dong, Iya. di online, di Kompas, di Tempo, nggak ada tuh. Saya cuma mau bilang, they can do anything gitu loh, Mereka akan bersedia melakukan apapun. Ya. Tapi mudah-mudahan sih enggak. Ya kita berharap enggak lah, udah jelas kalah ya. Udah menang nih. Nerima aja gitu. Terima aja lah. Minta maaf. Ya, Nggak mengakui. mau, Bang. Minta maaf tuh Iya, nggak nggak mau. nggak tahu. Ya, Mas Farsa, ada yang mau sampaikan terakhir? Saya kira udah. Cukup, Bang Ade, silakan, Bang. Ya, ini buat saya kembali ya. Ini saya bersyukur luar biasa dan mudah-mudahan data ini memang bisa berpengaruh terhadap dinamika politik di Indonesia. Berpengaruh maksudnya apa, Bang? Jadi gini, mudah-mudahan dalam waktu kita udah capek kan dengan berantem ini. Iya. Setiap hari kita mendengar mereka marah, menuduh, dan saya yakin sekarang pun mereka akan menuduh tadi Denny Jaya komisaris bayaran, nggak usah dipercaya. Yang lebih dipercaya tuh polling-pollingnya Refli Harun. Dia bikin lagi nih nanti. Apakah Anda percaya? Kan? 95% menyatakan percaya bahwa itu palsu gitu, misalnya gitu. Tapi paling tidak data ini bisa menjadi referensi bersama kita nih. Ya, ketika kita berdebat, ketika kita bicara, ketika kita ketemu dengan Roy Suryo, saya bisa bilang, Mas Roy 74% tuh nggak percaya sama Anda, hanya 12%. Ya, kita punya bahan tuh untuk berusaha menenteramkan kondisi politik kita. Dinamika politik kita tuh nggak keruan soalnya. Betul. Karena perdebatan ini bukan perdebatan yang berkualitas, bukan substansi. Kalau mau debat tentang kebijakan Pak Prabowo, misalnya soal apalah yang terbaru, ini apa? Tanah uang yang nggak dipakai. Tanah atau uang? Uang juga. Ya tanah itu ini rekening yang 3 bulan nonaktif itu, mau yang statis, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan ya. Itu akan diapain sih? Dibekukan. Akan dibekukan. Nah, saya nggak tahu itu, sama sekali nggak ngerti. Tapi kan itu lebih seru, lebih penting untuk kita diskusikan. Kenapa, berapa, bagaimana, bla 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 bla. Ya masa masih ngomong juga tentang ijazah? Dan mudah-mudahan juga upaya untuk memakzulkan itu sejalan sama ini. Akhirnya orang kehilangan kepercayaan sama pemakzulan ini dan politik bisa berjalan dengan normal. Betul. Itu harapan saya. Oke, terima kasih Bang Ade, Mas Farsa. Baik, penonton Cokro TV, semoga hasil survei LSI DNJA ini memberikan pencerahan bahwa belum tentu loh masyarakat terdidik di perkotaan yang mendapatkan asupan informasi lebih banyak itu jauh lebih objektif, jauh lebih jelas dalam melihat sebuah teliti ya, dalam melihat sebuah kasus. Contohnya di ijazah Pak Jokowi ini banyak yang percaya bahwa ijazah itu palsu, sementara masyarakat di pedesaan, masyarakat yang jauh di sana mayoritas tidak percaya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mereka meyakini ijazah Pak Jokowi asli. Sorry, saya harus koreksi sedikit. Ini tidak berarti orang yang di kota lebih presentasi orang di kota yang percaya bahwa itu ijazah palsu lebih tinggi dibandingkan yang tidak percaya ya? Ya. Enggak. Presentasinya tetap yang menang adalah yang tidak percaya itu palsu. Ya, betul. Cuma kalau Anda bandingkan desa dan kota, di kota itu lebih rendah dibandingkan yang di desa. Di desa orang lebih percaya bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya benar. Tapi tetap kalau dilihat presentasinya tetap mayoritas. Oke. Terima kasih Bang Ade. Oke, demikian pemirsa Cokro TV, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam. Salam.